Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pagi ini selain rasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih sayang dengan kita. Allah masih berikan kesempatan kita untuk menambah saldo persiapan pulang menghadap kepada Allah. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid Baitul Mukminin beserta jajaran, tuanku, nini mama, jadi pandai, alim ulama, sudah bendang dalam nagari kepai sampai batanya pulang bagi kabar itu. Mande-mande mendoakan luang, wabil khusus jemaah sholat subuh yang mudah-mudahan kita berharap Allah kumpulkan nanti kita di surganya bersubuh di wajah-wajah kabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa sudah 7 hari kita memasuki Ramadan. Begitu singkat waktu ini ayah anda. Al-Quran mengingatkan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Tidak terasa inilah 7 hari seposo ya masuk 7 hari. Ada yang mungkin 8 hari. Ada yang 6 hari, ada yang 5 hari. Yang 8 hari pasal baru, poso hari Selasa. Yang 7 hari awak, poso hari Rabu. Yang 6 hari pemerintah, poso Kamis. Yang 5 hari Saktariah, hari Jumat poso. Nah ini pula masuk hari ke-7 ada tak poso yang aku bayu. Rugi mana? Karena diwanti-wanti di Allah rugi awak. Momentum awak menambah saldo pahala tapi dakwah kerajuan. Ada di situ Allah katakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Mengingatkan tentang kebenaran, mengingatkan tentang kesabaran. Jadi yang buat agak ilmu bukan jadi pandai ayah dan bunda, tapi berdasarkan Al-Quran, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Ingin mengingatkan nama-namanya. Bagi cik udang bariang kain kepala kait laginya tidur di sasah lalu dia menyampaikan lesa pakai jamaah bagi ini kombong ulang kaji menyampaikan ya kalau enggak awak bilang leh. Kajian kita sederhana bagi ini lah hari ke-7 tentu awak bisa maesek tapi kain awak sudah ya anda sepanjang umur di badan itu hitung-hitung poso yang lalu masuk poso ini. Mana banyak amal ibadah yang awak buat dibandingkan dosa. Kalau rasul-rasulnya banyak dosa yang awak kerajukan, tentu malang itu ayat anda benar. Tapi kok lain banyak pahala muncul lah para awak ini. Cuma bisa awak yang tahu. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Perbandingan dosa yang kita lakukan, tentu kita yang tahu dengan Allah. Apakah akan kita berbanyak lagi dosa atau kita berbanyak pahala? Maka saat ini judul kajian kita adalah mari kita tingkatkan saldo pahala selama bulan puasa. Banyak yang bisa kita lakukan, tapi poin-poin pentingnya yang perlu kita lakukan adalah pertama, saldo pahala mana yang harus kita tingkatkan sehingga kepulangan kita menghadap kepada Allah nanti betul-betul menjadi sebuah gambaran bahwa kita betul-betul orang yang beruntung. Pahala yang harus kita tingkatkan saldonya yang pertama tak lain dan tak bukan dan tak bisa ditawar-menawar ayah anda bunda adalah pahala ibadah sholat. Awal pertama nanti yang akan dihisab ditanya di yaumul kiamah adalah perkara sholat. Apabila baik sembahyang awak, maka baik semua amal-amal ibadah. Tapi apabila bermasalah amal ibadah sholat kita, maka bermasalah semua amal-amal kita. Maka banyak di antara kita yang kadang-kadang usia sudah 40, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun abai dengan sholat ini.
Maka di bulan Ramadan ini ayahanda bunda kita tingkatkan. Kalaulah sekiranya anak muda-muda dulu sembahyang cuma sekali seminggu sejumain, tingkatkan. Kemudian kita yang di bulan puasa ini mungkin sholatnya ada yang bolong-bolong karena sibuk bekerja, mencari nafkah. Pagi pulang sore sebagai pedagang, kadang-kadang tiba di rumah lalap tiap badan habis asar, panik tak kalau tinggal sembahyang asar, maka ditingkatkan dan ditinggalkan. Begitupun barangkali kita bekerja kantor, tiba di rumah lah maghrib, lah baradu islah ayahanda bunda, tinggal sembahyang maghrib. Maka di bulan Ramadan ini kita tingkatkan karena tidak ada yang tahu apakah besok hari atau habis subuh ini nafas kita masih ada di kandung badan. Ini yang perlu kita renungi bersama-sama. Ibadah sholat tak bisa tawar-menawar dan tak bisa diwakilkan. Manakala kita sholat, bisa nak sholatku diganti Ustaz? Patang aku berangkit mencari cucu dapatkan baru Ustaz. Naik untuk travel, sopir gilo, kisok mana mambo, untuk panek pinggang Ustaz. Cuk semayang cek Ustaz. Agama mengajarkan apabila kamu tak bisa sholat berdiri, duduk. Yo sabana rangki-rangki badanku Ustaz. Tak tahu semayang duduk, tak tahu semayang duduk semayang. Ngilu-ngilu banget ya Ustaz. Tak je taluk berbaring Ustaz. Tak taluk berbaring sembahyang pakai? Tak je taluk lain? Tak ada talang lain. Tak bisa diwakilkan. Kalau haji meninggal ayahanda bunda bisa diwakilkan bayarnya. Zakat tak cukup selisa bisa. Tidak berzakat. Tapi kalau sholat tak bisa. Bahkan di usia kita yang sudah panjang ini tak bisa kita tawar-menawar salat. Betapa banyak orang-orang di alam kubur sana kalau pantun-pantun orang Baliang asam kaki, asam galuku, katiku asam siriang-riang, menangi mai di dalam kubur. Takkan badan yang tak sembahyang. Tak bisa tawar-menawar. Panjang umur kini sembahyang ditinggalkan, malang itu dia. Takkan ada yang mau dendang-dendang lama Baliang. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang. Nah, itu tentang penting mak kerajo pagi siang malam. Kalau kami ni laki-laki itu kayu surian bukan andalai elok dibuat dalam hari. Namun baujan tahan bapanek itu mencari sakit itu ya. Tahan panik badangkang ya. Tapi manakala kita menafkahi keluarga kita supaya ditinggalkan malang ini. Maka Rasulullah mewanti-wanti kepada anak-anak kita, kepada kita sebagai orang tua. Manakala anakmu sudah berusia 7 tahun, tak sholat dia ajarkan dia sholat. Malas dia sholat, 7 tahun tak mau sholat dia, lecut dia. Lacin ya. Baca berapa lacin itu kiasan, dikecil karena sembahyang ya. Sembahyang ya. Kadang awak kan indah, ayahku lain. Ingin anak sembahyang tapi mama menekan sembahyang lah di Raja Bara hari itu Pak kecil panik dia belum bermuka ya dia lalu jam lu awak yang kadang-kadang membatalkan tidak bisa kawan ini ibadah sholat. Bapak Ibu sidang jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah tidak bisa kawan. Maka dari hari ini walaupun anak-anak ini ada subuh mubarakah luar biasa. Dan kalau nak diajar dari kecil, hamba masih ingat waktu terawih kadang-kadang imam tu panjang baca terawih, ada tagak kecil itu, ada tiga sini. Tapi lama-lama teraja, kecil teraja, gadang tak bawa-bawa, gaya kalau kita. Kalau dari kecil nak diajar sembahyang, atau cari di luar sana, menjalan awak kadang-kadang supaya ceramah guna, hanya parang-parang mercuni, itu terjadi anak ini. Abahnya sembahyang, emaknya sembahyang, anaknya main. Malang awak ya, awak lain di masjid. Kok gak kawin seketik.
Andaikan anak awak main mercun di luar lewat orang yang sakit jantung ya, pakang-kang saja itulah. Awak satu menanggung Rasul karena nafkahnya awak yang mah. Lagi fikir dari awak yang mercun tak balik. Tapi ingat-ingatkan anak. Lalu aku kacang balimpiang di kurang lenggang-lenggokkan anak di pangku, kemanakan di bimbing orang kampung di Patenggang. Di pangku anak, kalau kemanakan di bimbing yang kan orang kampung di Patenggang kan amak-amak sakit-sakit jantung. Aku mati jantung mati ya. Yang kedua yang kita tingkatkan, setiap ayat yang berhubungan dengan sholat selalu dengan zakat. Berarti ada infak sedekah situ. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah ingatkan ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan infakkanlah sebagian harta yang aku titipkan kepada kalian di jalan Allah sebelum datang kematian. Maka ayahanda bunda banyak orang yang menyesal manakala ruh berpisah dengan badan. Ada satu permintaan orang yang mau nazak. Falaula akhartani ila ajalin qarib. Wahai malaikat, wahai Allah, kembalikan aku walaupun sedetik saja. Tanya malaikat, kemana? Jawabannya satu ayat. Fa asadaq, enggak basidakah, enggak berinfak. Tidak ada permintaan lain sebelum nyawa berpisah dengan badan. Kembalikan, saya mau tahajud ya Allah, saya mau duha ya Allah, saya mau witir. Permintaannya cuma satu, ba'asudaka, ingin bersedekah. Berarti pahala sedekah infak Allah perlihatkan dikala kita akan mati. Begitu besar gambaran pahala infak sedekah. Maka berlomba-lomba kita ayahanda bunda di Ramadan ini. Al-Baqarah 261 mengingatkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat menanam satu biji menumbuhkan 7 tangkai, dalam satu tangkai ada 100, berarti 700. Maka di bulan Ramadan ini wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan lagi. Di kalau bunda ini itu berjalan ke daerah Pasar Baru, Balimbian, sampai ke Batu Busuk, sampai ke Lubuk Minturut, bajajar-jajar Tandunaya. Awak lihat kajian. Alhamdulillah, ada saudara yang kekeringan. Maka gunakan momen ini untuk membantu saudara kita untuk mengejar pahala infak sedekah ya. Kalau dalam Al-Quran 261 Allah ingatkan tadi, satu kita tanam menjadi 700. Coba bunda bayangkan, andai besok di yaumil mizan timbangan amal baik awal dulu apa beda-beda. Amal baik awak naik kate banyak, amal buruk. Tapi tak kena kajian subuh pagi masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Masih pekat awak di rumah, di ayahanda bunda, ada mama, ada papa, ada anak, ada ibu, ada cucu. Bayi awak. Bali ayah sakam 3 dan gua infakkan. Bara ganjaran lagi di Allah 700 tangki. Oleh kata bayang yang tadi mau diikwa lakas senggang amal ibadah bari dosa masuk 700 tangki itu. Nanya apa? Iya kecil Ustaz kata nak jahit dan masih sedekah. Kau nak tahu sekarang kiai bah Ustaz. Kali ayah sakat temuda. Yang barangkali buat balik ayah yang kali itu cuma 6 balik 7 ribu. Infakkan di masjid, di musala. Maka 1 karton air yang kita sedekahkan akan Allah ganti dengan 700 karton. Masuk bulan suci Ramadan bunda apa ke pasar bukan nampak situ tukulah silama coba ada endeh-endeh si puluh. Satu endeh-endeh si puluh yang bunda infakkan akan diganti dengan 700 endeh-endeh si puluh. Berapa ya timbang itu? 1000 yang kita infakkan akan menjadi besar. Maka berpacu-paculah kita berinfak beramal ibadah walaupun tidak banyak, 1000 perak, 2000 perak, 3000 perak. Kalau saldo kita ada di rekening hari ini mungkin 100 juta, 200 juta, tak sempat kita menginfakkan, yang menyesal Al-Munafiqun ayat 10 tadi. Layak diinfakkan, tak sempat lagi bunda. Yang terjadi apa? Menjadi bahan pertengkaran untuk ahli waris. Maka kalau ada ini
Pak Mo, Bang ada piti di rekening tak tahu mama tak sayang kekecian, ma aku tak bisu antar ko gua. Kau selama buat suruh-suruhan buat baik. Kau impak sampai dia untuk mama satu. Kau mati sudah aja ya. Selesai di rambang. Yang ketiga, apa yang kita perbanyak untuk meningkatkan saldo pahala ini adalah baca Quran. Maka pergunakan waktu-waktu senggang kita untuk selalu membaca Quran. Ustaz, matulah kabur Ustaz. Tak nampak penjalilan Ustaz. Tangan kadi baju. Payah membaca Quran Ustaz. Tak dapat baca Quran kenapa saya yang tidak. Agak inna ataina saya dibaca inna ataina. Kalau pandai inna mengaji inna kan mau sampai madai. Tak apa. Gangguan kita selama bulan biasa itu banyak benar. Awak kan mengaji, niat mengaji, kadang-kadang kan baca Quran baru kan mengaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mai bawa nak kamu. Apa mengaji? Apa lai? Baju di mana? Baju anak bahasanya juga. Ada tak ada? Lah masuk baju. Lanjut. Alhaakumut takasur hatta zurtum maqabir. Mai bawa nak kata, pitih melanjut sekolah. Berarti ke sana. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Lalu selesai anak ketiga memang ayo naik pak sinetron nama aja. Sadaqallahul azim. Tak jadi mengaji. Padahal surah At-Takasur tak cukup. Tinggal surah dek sinet. Maka di bulan Ramadan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita untuk mengejar amal kebaikan. Yang keempat terakhir, perbanyak zikir dan salawat. Kalau nampak itu nak ke kerajaan balik mana rasanya bunda. Mudah zikir selawat kemana kita bekerja. Mungkin ada undang-undang dari Ustaz. Sambil kita ngojek, sambil kita menyabi, sambil memasak. Bunda subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali dalam sehari, di lain di luar salat wajib, maka dihapuskan dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih dilakukan. Barang mudah kalau diwajib. Sambil mana-mana wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu muda juga kayak gitu, sambil melakukan bayi didendang-dendangkan. Jangan lagu-lagu 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Abang tak, jadi bang Tolin dah pulang-pulang nak orang tahu. Ganti dendangnya. Tak zikir dah. Selawat Nabi, ambil anak bangku. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa menendang tu. Hanya lagu-lagu bangkau itu. Awak boleh turun yang mudah-mudahan kuat-kuat cucu dan kita anak-anak mereka itu lampayan Allah pergi dendang anak dapat dan boleh mana. Astagfirullah tak dapat. Pakcik panggil jujur. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Ini kadang apa itu Pak? Ini tak lalu. Tak lalu aja cik. Kakak dia Astaghfirullah. Dia suara kakek karya kakak dia pijam aku. Tak kalau. Sudah. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.